Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maqal, beliau berkata, qadima Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn itu datang. Ya, Uyainah bin Hisn ini salah seorang sahabat, ya, generasi sahabat. Dia masuk Islam pada hari peristiwa Fathu Mekah, ya. Meskipun ada juga riwayat yang mengatakan sebelum itu. Jadi dia sahabat, ya. Kemudian jadi ceritanya waktu itu dia ditawan, ya. Dia menjadi tawanannya, ditawan oleh sahabat, lalu kemudian dia masuk Islam. Nah, karena dia masuk Islam itu oleh sahabat tersebut dia dibebaskan. Ya. Jadi satu ketika ceritanya sahabat ini, Ibnu Hisn ini, datang ke Madinah. Ya. Jadi Uyainah Ibnu Hisn ini datang ke Madinah, dan dia ini punya kenalan, ya. Bukan kenalan, kerabat, ya, punya kerabat di Madinah yang dekat dengan khalifah. Jadi fanazzala ala bani akhihi al-Hurr bin Qais. Dia tinggal di tempat putra saudaranya. Berarti apa itu? Keponakannya. Keponakan, putra saudaranya, berarti keponakannya. Keponakannya namanya Al-Hurr bin Qais. Dia tinggal di situ saat dia di Madinah. Nah, wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Al-Hurr bin Qais ini termasuk salah satu orang atau salah satu golongan yang dekat, ya, didekatkan oleh Umar. Maksudnya Umar itu biasa mengumpulkan mereka dalam, ya, semacam majelis ini, ya, permusyawaratan. Ya, jadi Umar itu punya sahabat Nabi SAW yang beliau jadikan sebagai penasihat, ya, minta masukan, minta pertimbangan, seperti majelis syura lah, begitu, ya. Wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubanan. Jadi para qurra yang biasa Umar itu bermusyawarah dengan mereka itu adalah orang-orang yang paham Al-Qur'an. Jadi istilah qari itu bentuk tunggalnya, ya, jamaknya qurra. Di masa lampau itu bukan seperti qari sekarang. Kalau qari sekarang itu kan kesannya apa? Qari itu yang biasa melakukan Al-Qur'an dengan suara yang irama yang indah dan sebagainya itu. Kalau dahulu istilah qari itu maksudnya orang yang pakar dengan Al-Qur'an, dia ulama Al-Qur'an, ya. Ulama, ya, kalau sekarang seperti ulama tafsir lah, begitu, ya. Orang yang mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an, itu al-qari. Sahabat yang al-qari itu Umar itu senang, ya, bermusyawarah dengan mereka. Makanya ada majelisnya, jadi qurra ini ashabu majelis Umar. Ini adalah anggota majelisnya Umar radhiyallahu anhu. Wa musyawaratihi, jadi ahlu syuranya Umar. Umar kalau ingin mendapatkan masukan, pertimbangan berkaitan dengan satu perkara, beliau bermusyawarah dengan kelompok ini, ya, al-qurra ini, ya, orang-orang yang memahami Al-Qur'an. Kuhulan kanu au syabanan, ya, atau au syubanan, ya. Kuhulan kanu, baik mereka itu orang-orang yang sudah tua, ya, atau orang yang masih muda, ya. Kuhul itu dari kata kahal, ya. Kahal itu alladzi jawaza salasina wa wahatahu syib, ya, yang usianya itu di atas 30 tahun, ya, sudah mulai tumbuh ubannya. Itu kahal, ya. Atau kalau di sini bentuk jamaknya kuhulan. Jadi ada yang sudah tua, maksudnya yang sudah senior, au syubbanan, atau orang-orang yang masih muda.
ya. Masih muda itu biasanya kalau ya, dalam Tuhfatul Qari disebutkan usia syabab itu 35 tahun. Ya, kalau kuhul itu 50-an tahun. Nah, gitu. Jadi kalau syabab itu masih relatif pemuda ya. Kuhul ini senior, berarti sudah tua. Nah, si Al-Hur bin Qais ini, keponakannya Uyainah bin Hisn ini termasuk salah satu Ahlus Syura itu. Ya, salah satu ashab majelis Umar. Faqala Uyainah li ibni akhihi, lalu berkatalah Uyainah kepada keponakannya itu. Apa yang dikatakan oleh Uyainah, ya bena akhi, wahai keponakanku, wahai putra saudaraku, laka wajhun 'inda hadzal amir. Engkau mempunyai kedudukan di hadapan amir, di hadapan pemimpin ini. Fasta'zin li alaihi, maka mintakanlah izin untukku kepada beliau. Jadi maksudnya Uyainah ini ingin menemui Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu secara langsung. Nah, singkat cerita, fasta'zan, lalu Al-Hur bin Qais ini memintakan izin, ya, minta izin kepada Umar, ini pamannya mau bertemu. Fa'azina lahu Umar, lalu diizinkanlah ya baginya oleh Umar. Falamma dakhal, saat masuk ini Uyainah bin Hisn ini masuk menemui Umar, qal, dia berkata, ini omongannya agak kasar ini ya. Hiya ya ibn al-Khattabi fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkum fina bil 'adl. Wahai putra Al-Khattab, demi Allah. Ya, jadi dia tidak panggil lagi Khalifah Amirul Mukminin atau Umar, dia langsung panggil Ibnu Al-Khattab. Itu ungkapan salah satu kultur orang Arab itu kalau menyampaikan sesuatu dengan nada yang marah itu menyebutnya dengan wahai putra si A, si B. Nah, jadi nggak panggil namanya atau tidak panggil gelarnya, tapi yang dipanggil adalah Ibnu Al-Khattab. Ya, demi Allah, ma tu'tinal jazlah. Ya, kamu tidak pernah memberikan kepada kami harta yang cukup atau harta yang banyak. Wala tahkum fina bil 'adl. Engkau tidak pernah atau tidak menghukumi, ya, tidak menegakkan hukum di tengah-tengah kami dengan adil. Ini omongannya Uyainah ini ya. Nah, itu Umar mendengarkan itu gimana? Umar memang temperamental ya. Faghadiba Umar marah ya, radhiyallahu anhu. Dia marah. Hatta hamma ayyuki abihi. Sampai dia hampir ini ya, hampir menghajar si Uyainah ini. Saking Umar itu terpancing marah ya. Faqala lahul Hur, ya, berkatalah kepadanya Al-Hur. Al-Hur ini tadi yang minta izinkan ya, keponakannya si Uyainah ini. Ini karena ahlul Quran, makanya nasihatnya juga bagus. Ya Amirul Mukminin ya. Nah, ini panggilan, kalau begini panggilan lembut ya. Dia memanggil dengan dengan laqab ya, itu atau dengan kunyah itu termasuk diantara uslub memanggil yang lembut. Wahai Amirul Mukminin. Inna Allah Ta'ala qala li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah Ta'ala? Dia bacakan ya, penggalan surah Al-A'raf ya, ayat 198. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, berilah maaf. Ya, perintahkanlah dengan baik ya, dengan ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wa inna hadza minal jahilin, dan sesungguhnya orang ini termasuk al-jahilin. Nah, ini juga ketegasan sahabat itu ya, Al-Hur. Yang menarik ikhwafillah, Al-Hur ini bisa ya bersikap insaf ya, meskipun Uyainah itu tadi adalah pamannya, tapi ikatan kekerabatan itu tidak membuat dia membela pamannya itu. Ya, bahkan dia katakan wa inna hadza minal jahilin. Ini orang jahil, ya, sikapnya itu buruk ya. Jadi ketika dia berlaku buruk, ya dia sebut bahwa pamannya itu berperilaku buruk ya. Dan dia mengingatkan khalifah. Nah, kemudian Ibnu Abbas itu bercerita, ya wallahi, ya demi Allah, melanjutkan ya, Ibnu Abbas melanjutkan hadis ini, dia katakan demi Allah, ma jawazaha Umar hina talaha. Umar tidak melampaui itu, tidak melanggar ayat itu ketika
dia telah membacanya tadi. Setelah membaca, ya Umar tidak marah lagi. Umar bisa mengendalikan itu. Nah, ini keistimewaan Umar ya. Kalau Anda baca itu kisah Umar, itu banyak peristiwa yang mirip begini. Jadi meskipun dia temperamental, ternyata dia mudah menerima nasihat ya. Apalagi kalau yang dibaca itu ayat-ayat Allah Ta'ala. Hatta sebelum dia masuk Islam itu sudah begitu. Coba lihat kisah keislaman Umar itu kan karena membaca ayat itu. Jadi dia kan jadi awalnya itu di Mekah itu ketika saudarinya masuk Islam ya, itu kan dia dimarah itu ya, disampaikan oleh orang-orang, ngapain sih ente, ini kalau bahasa sekarang lah ya, ngapain sih ente marah itu, ya, kepada Muhammad yang menyebarkan agama. Itu adikmu sendiri saja tidak bisa kamu urus ya. Dia kaget, kenapa adik saya, adikmu masuk Islam itu ya, sama suaminya. Marah itu Umar datang ke rumah adiknya ya, itu suaminya itu sampai sembunyi itu ya, gara-gara khawatir takut dengan Umar ya. Itu dia masuk, dia melihat adiknya itu memegang lembaran ya. Lembaran itu direbut oleh Umar, yang ada beberapa ayat tertulis di situ. Umar itu kan marah. Itu dalam riwayat disebutkan dia menampar adiknya, tapi menamparnya itu kira-kira bagaimana itu kalau menampar tapi orangnya berdarah yang ditampar. Kalau begini itu mungkin ya. Begini itu nampar itu kan dengan tangan begini nah, tapi itu sampai berdarah gitu. Berarti keras sekali maksudnya ya, dengan kemarahan ya dia melakukan itu. Lalu kemudian dia rebut itu sahifah, itu lembaran-lembaran, dia baca. Pas yang dia baca itu kan bagian awal ya. Bagian awal surah Ar-Rahman itu ya. Di Ar-Rahman surah Toha ya, maaf, bagian awal dari surah Toha. Di Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha ya, dan seterusnya. Dia baca itu bergetar hatinya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu itu celaka, agar kamu binasa, agar kamu sengsara, bukan. Illa tazkiratan liman yakhsha, tidak lain Al-Qur'an itu hanyalah peringatan bagi orang yang takut ya, bagi orang yang takut kepada Rabb-nya dan seterusnya. Dia baca itu, ternyata itu menjadi wasilah dia masuk Islam. Egonya itu runtuh seketika. Ini keistimewaannya Umar ya. Jadi, orang yang temperamental tapi dinasihati itu ini ya, menerima al-haq mudah. Sama juga dalam peristiwa wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan terkenal riwayat ketika Nabi ya dikabarkan wafat, tuh Umar marah kan, sampai dia berdiri di jalan itu menghunus pedangnya. Siapa yang bilang Nabi mati ya, minta dipenggal itu. Dia hunus pedangnya di jalan. Ya, dia mengancam orang-orang ya, karena tidak menerima itu. Nah, datang Abu Bakar. Abu Bakar membacakan ayat dalam surah Ali Imran. Ya, ada ayat dalam surah Ali Imran itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Ya, dan seterusnya. Tidaklah Muhammad itu kecuali apa? Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidak lain beliau itu adalah rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Yang sebelumnya itu sudah banyak rasul juga. Ya, maksudnya rasul yang lalu juga wafat. Afa immat au qutilan qala betum ala aqabikum. Apakah ketika dia wafat ya, ketika beliau meninggal, kalian akan kembali lagi kepada kehidupan jahiliyah kalian. Ya, dan seterusnya ya. Nah, itu Umar ketika dibacakan ayat itu langsung ini ya, luluh hatinya. Ya, dia menerima ya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orangnya temperamental tapi ternyata seperti itu. Ya, jadi orang temperamental itu sebetulnya juga secara psikologis itu juga sentimental. Karena emosinya ini ya, emosinya meledak-ledak. Tapi di sisi lain dia sangat peka, biasanya begitu. Nah, termasuk Umar, ya. Justru yang sekarang ini yang agak berbahaya itu ada namanya apa ya, sosiopat itu ya, atau psikopat, ya, jadi psikopat gitu ya. Jadi kelihatannya tidak marah itu ya. Gimana ya, dingin itu ya, nyaris tidak ada emosi gitu, nyaris tidak ada emosi, tapi ternyata sadis gitu. Jadi kalau dilihat itu ya tidak marah, bukan temperamental lah,
tapi ternyata sadis gitu ya. Dia bisa dengan coba lihat dulu ada kasus apa itu, Rian tahu Rian ya, terkenal dulu tahun berapa itu, yang homoseksual itu kan diwawancarai bahasa sekarang itu santuy saja, enteng gitu dia cerita korbannya sekian puluh orang dia bunuh. Habis itu dia cerita waktu dia mutilasi korbannya itu. Coba itu orang sakit jiwa parah itu, bayangkan ya. Kita membunuh saja itu sebenarnya sudah merupakan tekanan kejiwaan yang berat. Membunuh orang itu. Sampai membunuh orang itu kan berat itu. Karena normalnya manusia itu kan tidak tega menumpahkan darah orang lain. Ya. Tapi yang dia lakukan dia lebih parah lagi. Dia tidak puas sekedar membunuh, tapi korban itu dimutilasi lagi, dipotong-potong. Ya. Itu ketika dipotong-potong itu darah keluar ya. Antum jangan bayangkan kalau seperti menguliti, memotong-motong sapi habis kurban, itu sapi itu sudah dialirkan darahnya saat dia disembelih, itu sudah banyak darah yang keluar. Jadi ketika dalam tanda petik dimutilasi itu sudah tidak banyak lagi darah yang keluar. Tapi pada kasus pembunuhan yang dilakukan kepada manusia itu kan biasanya dihantam benda tumpul, hantam kepalanya atau apa, itu darah relatif tidak keluar, masih ada di dalam. Bayangkan ketika dipotong-potong itu, dia mutilasi itu kan keluar itu semua darah itu. Kita saja sulit membayangkan itu, tapi dia bisa dengan santuy menceritakan itu. Dan bukan 1-2 korban, dia puluhan. Ya, mengerikan. Ya. Ini sosok yang begini, psikopat begini ini yang kadang malah dalam beberapa hal justru lebih mengancam daripada yang temperamental. Temperamental itu kan kelihatan dia kalau marah-marah ya. Emosinya naik ya, kita bisa agak jauh sedikit lah, tunggu dia tenang dulu. Nah yang tidak menampakkan emosi ini yang malah bahaya, yang dia tenang-tenang saja, tiba-tiba kita minum kopi sianida ini, tenang-tenang dia, tidak ada emosi, tidak, jadi hati-hati ya. Jadi tidak selamanya temperamental itu juga buruk ya. Jadi justru dari satu sisi membantu kita, lihat dia kalau emosi kita bisa menyingkir. Dan sahabat itu juga ada yang temperamental ya, seperti kasus Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya. Tapi dia bisa mengendalikan itu, terlebih kalau dibacakan ayat-ayat Allah Taala. Itu luluh hatinya ya. Makanya seorang mukmin kalau punya sikap temperamental, pelajari itu sahabat-sahabat yang temperamen ini. Ternyata mereka punya watak itu juga lembut dari segi mudah dinasihati mudah diingatkan. Jadi Umar contohnya ya, ketika dibacakan ya, wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa Umar itu waqafan itu apa ya, orang yang berpegang, jadi dia itu tidak melampaui. Ibnu Alan itu mengatakan kinayah, ini ungkapan ya, waqafan itu arti harfiahnya dia waqaf, dia berdiam, berhenti ketika dibaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Maknanya adalah ini kinayah an imtisalihi laha wal ihtimami bi amriha wa adami tajawuzi zalik. Ini kiasan menunjukkan betapa Umar itu berupaya menjalankan tuntunan kitabullah dan ihtimam itu menjadikan Al-Quran itu sebagai perhatian dia ya, sangat memperhatikan Al-Quran ya. Wa adami tajawuzi hadzal, ini tidak melampaui, tidak melanggar. Itu kalau sudah Al-Quran yang bilang, itu sudah ayat yang bilang, tidak berani, tidak akan melampaui itu. Ya. Bandingkan dengan orang sekarang, sikapnya santuy tapi Al-Quran mau direvisi ya gitu ya. Al-Quran dilecehkan ya, Al-Quran dianggap produk budaya ya, dianggap tidak otentik, dan dia ngomongnya santuy. Giliran dikritik, dia menyebut pengkritiknya tukang marah-marah. Padahal dia yang melecehkan ya. Padahal dia yang merendahkan Al-Quranul Karim. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Jadi ya ini ya diantara ibrah yang bisa kita petik dari sahabat Umar. Umar itu waqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Dia menjadi orang yang pokoknya kalau sudah dikasih tahu kitabullah itu sudah harga mati itu. Ya, jadi terkenal kisah dia Umar itu kan sempat membatasi mahar itu ya, di masa dia.
gara-gara ada masukan dari kalangan laki-laki, terutama yang jomblo itu, sulitan menikah karena dirasa maharnya tinggi. Lalu Umar ngambil keputusan mahar itu tidak boleh melampaui sekian. Saya lupa itu berapa dirham saja. Berapa dirham saja, tidak boleh lebih dari sekian dirham. Lalu itu Umar dinasihati oleh muslimah, ya. Dibacakan kepadanya ayat dalam surah An-Nisa, ya. Wahai Umar, bagaimana bisa kamu membatasi itu? Sementara Allah sendiri menyebut mahar itu sebagai harta yang banyak, kintor. Dalam surah An-Nisa itu disebutkan wa ataitum ihdahunna kintor. Jadi Allah sendiri menyebut mahar itu sebagai kintor. Ya. Kintor itu apa? Kintor itu kalau orang Arab bawa uang, dia sudah tidak bisa hitung saking banyaknya. Misalnya dibawa karung gitu, kain besar, dia tidak bisa hitung. Ketika ditanya berapa itu, dia bilang kintor. Banyak, jadi tidak bisa hitung lagi. Apalagi orang Arab dulu itu kan tidak bisa menghitung kan, ya ummi itu ya, tidak bisa menghitung seperti sekarang. Jadi dia bilang kintor itu ya banyak. Nah, Al-Quran saja nyebut mahar itu sebagai harta yang banyak, ya. Mengapa Anda mau membatasinya? Akhirnya Umar bilang apa? Wanita itu benar, yang salah Umar. Itu luar biasa ini, sahabat Umar. Jadi beliau waqafan inda kitabillah. Ini sikap yang sangat penting untuk kita miliki, ya. Jadi separah-parahnya sikap kita, kalau kita punya waqafan ini, kita mudah dinasihati, ya. Ingatlah Allah Ta'ala berfirman begini. Kalau kita baca ayat-ayat Allah, kita tahu maknanya begini, kita sadar bahwa ini ada tuntunan yang begini, ya. Allah Ta'ala mengingatkan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya. Kalau tidak punya sikap waqafan ini, akhirnya orang itu ngelunjak, ke bahasa sekarang itu sembarang saja, ya, terserah suka-suka dia. Ayatnya bilang begini, itu bisa dimaknai berbeda, itu katanya. Itu tidak relevan lagi, itu di masa lampau, turun dalam konteks masyarakat jahiliyah saat itu. Sekarang kondisi masyarakat sudah berbeda, sudah berubah. Jadi ini sikap yang buruk, ya. Justru ayat Al-Quran itu diterima dengan syarat. Nah, itu diterima kalau sesuai dengan keinginan dia, ya. Tapi kalau tidak sesuai ditolak, ya. Nah, ini sikap yang buruk, ya. Kita itu kalau baca ayat Allah Ta'ala, ya sami'na wa ata'na, ya, ayatnya sudah bilang begitu, ya sami'na wa ata'na, ya, dan kita menaati. Meskipun boleh jadi berbeda dengan yang selama ini kita inginkan, yang kita sukai, itu ya. Sikap semacam ini, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya memang perlu untuk kita bina, yang kita tempah, ya. Tidak ujuk-ujuk ada seperti itu, ya. Itu perlu untuk kita latih, ya. Dan ibadah puasa itu termasuk salah satu wasilah penting untuk melatih itu, ya, untuk melatih kepekaan kita terhadap tuntunan Allah Ta'ala, ya. Coba lihat, pada saat kita berpuasa siang hari Ramadan, kita pulang ke rumah di siang hari, itu ada makanan minuman di rumah, halal makanan minumannya, ya. Dari kita dapatkan juga itu dari rezeki yang halal yang Allah berikan kepada kita, halal kita konsumsi. Tetapi pada saat sedang berpuasa Allah melarang kita, ya, tidak mengkonsumsinya pada saat berpuasa. Nah, sebagai seorang mukmin kita menaati itu, ya. Seorang mukmin yang bisa memenuhi tuntunan itu, dia bisa menjauhkan diri dari makanan minuman yang halal semata karena Allah melarang, mestinya dia lebih mampu lagi menahan diri dari makanan minuman yang haram, gitu, ya. Nah, sama juga dengan pasangan, ya. Seorang laki-laki punya istri yang sah, mohon maaf yang masih jomblo, ya, punya istri yang sah di rumah, atau wanita punya suami yang sah di rumah. Hasil pernikahan yang sah secara syar'i, boleh mereka melakukan hubungan seksual, ya. Tapi pada saat berpuasa Allah melarang mereka melakukan itu. Dan sebagai hamba Allah yang taat, mereka penuhi tuntunan itu, ya, dengan kesadaran bahwa memang Allah merintahkan itu. Di pasangan yang halal sekalipun, kalau Allah melarang, mereka bersedia. Maka mestinya mereka lebih mampu lagi mengendalikan diri dari pasangan yang tidak halal, gitu, ya. Itu sekali lagi puasa menempa kita untuk melatih hal-hal tadi.
Bagaimana kita menjadi sosok yang waqafan 'inda kitabillahi ta'ala, tunduk patuh ya kepada tuntunan Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, itu hadis yang ke berapa ini? Ke-50 ya.